Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis baru saja tadi selesai melakukan pemantauan yang ada di Posko Lautador. Nah, di posko ini monitoring dilakukan untuk memastikan kesiapan para petugas di masing-masing posko untuk terkait aturan larangan mudik Lebaran guna menekan penyebaran COVID-19. Adapun di kawasan Batubara ini terdapat sejumlah titik posko penyekatan. Yang pertama di tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Lautador. Lautador ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Batubara dan juga Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya ada posko penyekatan juga di perbatasan antara Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Asahan dan juga posko penyekatan di perbatasan Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Asahan. Di masing-masing posko juga terdapat sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan. Para petugas melakukan pengecekan di posko penyekatan ini dan nantinya apabila para pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat ataupun keterangan bahwasannya bebas COVID-19, pengendara tersebut akan diarahkan untuk dilakukan pengecekan kesehatan karena di lokasi ini juga memang sudah disediakan 1 unit mobil swab PCR. Pengendara akan dilakukan pengecekan kesehatan dengan sistem swab antigen dan apabila nanti hasilnya reaktif maka pengendara tersebut akan diminta putar balik ataupun akan diarahkan ke ruang isolasi karena memang di posko ini juga telah disediakan ruang isolasi dan di ruang isolasi tersebut juga telah disiapkan sejumlah bed. Dan pemirsa, saat ini untuk mengetahui bagaimana tadi hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bupati dan juga Kapolres Batubara, saat ini saya akan tanyakan langsung kepada Bapak Bupati Zahir. Halo, selamat siang Pak. Mungkin boleh bergeser ke sini. Baik, Salam Pak Bupati. Sehat buat kita semua. Salam sehat. Oke, Pak Bupati, tadi kan Bapak telah melakukan pemantauan di posko ini, Pak. Bagaimana hasilnya, Pak? Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri yang bersama-sama pemerintah mengamankan kebijakan pemerintah pusat terhadap larangan mudik tahun ini. Ya, kita melihat bahwa ketika kita lakukan ini ternyata arus mudik lalu lintas sebelum dilaksanakannya checkpoint ini berkurang drastis. Mungkin bantuan media yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat luas dan ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan arus mudik pada tahun ini. Nah, tadi kita sudah dengan Pak Kapolres ya dan kawan-kawan juga mengambil sampel dari beberapa jenis mobil. Ada mobil truk, kita lihat tertutup, lalu kita buka ternyata nggak ada orang di dalamnya. Kemudian ada mobil pribadi tadi, platnya plat Pekanbaru, ternyata mereka tugas kerja. Tapi ada satu angkot, ini membawa penumpang yang kita curigai ini adalah mudik, tapi dia katanya lihat orang sakit, tapi sudah diputar balik kendaraannya. Alhamdulillah ini berkat bantuan para media yang memberikan informasi sebelum masuk pintu ini ada bacaan sekian meter lagi ada checkpoint pemeriksaan surat kesehatan dan surat izin keluar masuk. Kayaknya ini sudah berhasil mengadvokasi masyarakat dan banyak yang mutar balik. Jadi mungkin dia merasa tidak punya surat dokumen kesehatan, tidak punya surat izin keluar masuk, banyak yang mutar balik tadi dengan sendirinya. Alhamdulillah ini kayaknya sudah didengar informasi itu oleh masyarakat secara luas. Oke, baik Pak. Ini kan hari ketiga penyekatan begitu Pak. Apakah tadi berdasarkan pantauan Bapak, petugas di lapangan telah menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku Pak? Ada juga yang tidak, ya masyarakat yang belum paham, ada juga tidak pakai masker. Ya kita kasih masker. Kita ini sifatnya advokasi masyarakat agar paham mengatasi penyebaran COVID ini. Ada juga yang sudah paham, ya dia tahu bahwa pulang itu harus pakai surat izin, kalau sakit harus didampingi cuma 1 orang atau 2 orang, ada rujukan dari rumah sakit, ada surat tugas dari instansi yang menugaskannya. Banyak yang sudah paham, tapi ada juga yang tidak paham. Ini saya pikir manusiawi dan perlu kita bermohon kepada masyarakat, tolonglah bantu pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran COVID Corona. Baik Pak, ini kan sudah hari ketiga penyekatan begitu Pak. Kita tahu bahwa penyekatan ini dilakukan yang dimulai dari tanggal 6 Mei kemarin. Apabila ditemukan
pemudik ada yang lolos sebelum tanggal 6 Mei ini ternyata dia sudah ada di Kabupaten Batubara, tindakan apa yang akan dilakukan, Pak? Yang pertama kita lakukan karantina. Ya, sebenarnya tidak ada yang lolos ya. Checkpoint ini kan di jalan lintas, pintu masuk di kabupaten. Mungkin kabupatenan juga sama Pak Kapolres. Tapi nanti di desa adanya PPKM. Ini lebih detail lagi yang masuk desa gitu loh. Pun ada yang terlanjur ketika ketahuan, pertama kita cek, kita lakukan stressing. Ya, melihat apakah dia ada gejala, ketika itu kita harus karantina minimal 5 hari. Tidak boleh keluar. Kalau 5 hari sudah aman ya dia sudah boleh bermasyarakat. Oke, baik Pak. Mungkin saya harus bergeser ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Izin ya Pak, Pak Kapolres, pemantauan Bapak hari ini Pak, ada berapa banyak petugas yang diterjunkan ke lapangan Pak? Pada hari ini kelihatan petugas kita ada sekitar 20 orang di lapangan untuk melakukan pengecekan di checkpoint, dan kita sendiri pantauan lalu lintas sudah agak sepi, khususnya mobil pribadi yang jalan hanya truk-truk ya. Kelihatannya sudah berhasil lah kira-kira aturan pemerintah membuat larangan mudik ini. Oke, baik Pak. Berdasarkan pantauan Bapak tadi, ada tidak Pak pengendara yang kedapatan tidak membawa surat kesehatan bebas COVID-19, kemudian diminta untuk putar balik Pak? Ada tadi di angkutan bus, minibus, ada berapa 5 orang tadi, alasannya mau lihat keluarga sakit, tapi setelah kita cek dokumennya tidak ada surat izin apapun yang mereka bawa sehingga kita putar balik tadi. Oke, baik Pak. Ini kan sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas di lapangan Pak. Apabila nantinya terjadi kemacetan, antisipasi apa yang dilakukan petugas Pak? Kalau terjadi kemacetan, kita